Kita bikin aplikasi tujuannya untuk mempermudah pekerjaan manusia biar tas itu terkontrol dan ada historinya juga. Jadi eh, sebelum kita develop application ada itu juga, kita ada beberapa tahapan mulai dari getting requirement ke user, ya kan, terus desain mockupnya, ini tampilannya mau gimana nih, kayak gini, mau gimana, kita harus desain juga, desain ke user, user oke, kita kerjain gitu kalau di dunia kerja. Selamat pagi Pak Rizal. Halo Selamat pagi, Pak. Pak. Pak Hartono. Iya. Bagaimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak. Apa kabarnya, Pak Hartono? Baik Pak, Alhamdulillah sehat Pak. Sehat-sehat. Alhamdulillah. Udah join semua Pak, mahasiswanya Pak. Sudah sebagian Oh, sudah Satria. semua Pak. Iya, sudah. Satria, siapa yang jadi MC? Baru 23 ya Pak. Wah, yang lainnya masih udah saya kabari sih Pak. Udah suruh pada itu. Iya, iya, iya. Siapa yang jadi MC? Satria. Boleh Pak saya? Oh, lihat Ya, tuh. silakan. Gak ada tuh. Masih di mute, cuy, Satria. Kan goblok. Nah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, jadi Pak, hari ini kita akan belajar pemrograman komputernya melalui Zoom meeting dan akan dibantu oleh pemateri kita dari praktisi ya. Bisa langsung dimulai apa bagaimana? Oke, udah saya ini dulu dah. Ya. Oke, terima kasih Satria. Eh, Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih nih ke Pak Hartono. Wah, kita banyak belajar nih di Pak Hartono. Jadi buat mahasiswa kalau ditanya pengalaman Pak Hartono, wah pokoknya udah luar biasa dah udah. Nah, ini udah jagonya, udah ini kita bersyukur banget ya. eh Kita bisa belajar sama praktisi yang handal ini. Maksudnya mereka sudah di dunia kerja. Nah, kita di perguruan tinggi kita belajar sama-sama. Mohon izin Pak Hartono, saya ikutan belajar juga nih. Oke. Wah, eh sama-sama belajar Pak. Iya, iya. Oke, monggo Pak Hartono, silakan. Halo Pak, Assalamualaikum semuanya. Terima kasih Pak Waalaikumsalam Rizal atas waktu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semua, teman-teman mahasiswa? Apakah baik semua? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Kita mungkin sharing aja ya, soalnya saya juga kan background-nya teknikal ya, jadi nggak seperti Pak Rizal ya kan, praktisi, benar-benar praktisi di dunia akademikal. Jadi saya sharing aja. Mungkin ada beberapa eh, teori yang mungkin saya miss, tapi sebenarnya kita belajar bareng-bareng aja ya, karena kita lebih ke praktek sebenarnya sih. Di dunia Siap, kerja, siap. ngoding itu gimana, harus gimana ya. Kalau itu nggak Pak, perkenalan nggak Pak? Boleh dong. Mungkin saya itu aja ya, share eh, CV saya kali ya, atau gimana ya Pak? Monggo, monggo. Iya, siap. Biar itu aja Pak, saling kenal. Iya. Sebentar, Pak. Oh, disable ya Pak? Pas Oh, disable tadi maaf, maaf. participant Mohon screen izin, mohon sharing. izin. Mohon Oh iya, izin. iya, Ya, Pak. maaf, maaf. Oh Ya iya, udah. siap Pak. Monggo, Pak, monggo. Oh Sudah, ya, sudah. Lamaan, Pak, nggak pakai nge-zoom. Jadi lupa lagi. Multiple.
Oh iya, sama udah itu ya Pak, full itu soalnya Pak, full onset ya. Iya. Udah nggak ada lagi itu ya Pak, via Eng- Zoom. Enggak sih, sama. Ini Sebagian nama juga saya ada yang simple pakai nih, Zoom. Hartono. Oh, oh masih ada Pak yang masih Zoom Pak. Masih sebagian. Mm-mm. Hibrid lah, hibrid. Hybrid. Oke. Oh, ada hybrid juga Pak di sana ya Pak. Mm-mm. Iya. Oke, teman-teman semua, ini nama saya simple nih, Hartono. Tidak ada tambahan lagi. Saya udah mulai kerja tahun 2018, 2015 sampai sekarang. Terus saya magang dulu di PT Bayer, terus sebagai .NET developer. Saya lulusan Bakri University. Mungkin ada yang tahu ya, Bakri di mana? Di Kuningan, Jakarta Selatan. Pertama saya kerja, saya di PT Bayer. Nah itu kita sebenarnya magang itu loh pintu kita untuk masuk ke dunia kerja. Jadi kalau bisa nanti teman-teman kalau bisa ada magang ya, ada nggak sih magang Pak di UNJ Pak? Ada, Pak, ada. Mm-mm. Oh Yes. ada ya. Kalau bisa cari-cari yang langsung benar-benar itu implementasi eh, sesuai jurusan kita. Misalnya kita IT ya kita ngambil yang IT, jangan ngambil yang lain. Jadi nanti itu sebenarnya gerbangnya. Nanti ke depannya kita kerja pun sesuai apa yang kita magang sebelumnya. Jadi kalau bisa, misalnya kita mau jadi developer, ya kita harus cari magang yang eh, kerjanya ya developer gitu loh. Atau nggak buka analisa, ya kita harus cari kerjaan yang kerjanya sistem analis gitu. Jadi harus kita tentukan dari awal pas kita magang. Itu penting banget ya, teman-teman ya. Nantinya ke depannya, kalau misalnya udah mulai magang, kita harus cari yang benar-benar sesuai kemampuan kita. Jangan melenceng ke mana gitu. Saya ada yang jadi retailer, dia kan melenceng banget ya. Banyak sekarang kan. Itu sebenarnya tujuannya itu sih. Nah, setelah magang, saya kerja di beberapa konsultan software dari tahun 2015 sampai sekarang. Kita langsung ke itu aja ya Pak. Langsung ke kemampuan kita, misalnya kita kuatnya di bahasa pemrograman apa nih, ya kita bakal cari kerja pun nanti sesuai apa yang itu, yang kita bisa. Misalnya kita bisanya Java, nanti ke depannya pun kita akan ngoding ke Java. Tapi untuk sekarang ini eranya nih ya, untuk yang open source itu kebanyakan tuh di perusahaan yang kayak startup gitu. Ya kalau mau masuk ke company itu kebanyakan kita pakai .NET sih. Kebanyakan yang perusahaan besar tuh selalu pakai .NET kebanyakan. Open source kebanyakan tuh perusahaan-perusahaan yang startup. Karena kan kalau itu kan free kan, startup kan untuk hostingnya juga ada yang free. Terus untuk ngodingnya bukan ngoding di platform yang free open source. Kalau .NET kan untuk hostingnya pun bayar kan di Azure. Oke, langsung aja ya. Kita masuk ke itu aja Pak ya materinya Pak. Siap. Wah, Ada perlu ditanyakan pengalamannya nggak luar teman-teman yang biasa lain? ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan sebelum kita masuk ke materi. Pak Rizal mungkin Wah, kalau saya mah atau udah teman-teman angkat yang topi lainnya. dulu nih. Wah, Install programnya eh, lama banget nih, Pak. oh belum selesai Pak. Oh Iya. iya tuh harus diinstal dulu tuh Pak. Teman-teman udah ada install belum? Visual Studio-nya sama itu skill servernya. Sudah. Oh, sudah kebanyakan sudah semua install ya. Sudah. Oke. Sama itu ya Pak ya. Nanti jangan lupa absen ya teman-teman ya. Nanti ada laporan absennya. Nanti share ke saya. Soalnya harus diminta sama itunya sih, bagian praktisinya, adminnya. Siap. Nanti Untuk absen dikirimin si absennya. teman-teman yang masuk ya. Oke, siapa? Oke, kita lanjut aja ya berarti ya. Ada yang perlu ditanyakan kan? Yang lain? Oke, kita lanjut aja ya. Materinya langsung. Teman-teman udah kelihatan ya? Saya screen saya. Sudah, Ya, Pak. kelihatan, Pak, kelihatan. Sudah. Udah kelihatan, Pak? Sudah. Oh ya, siap. Oke. Oke, Pak. Ini sekarang kita week pertama ya. Kita akan bahas tipe dari aplikasi yang kita gunakan di kantor apa di perusahaan. Jadi ada beberapa tipe tuh yang harus, misalnya yang sering digunakan di perusahaan.
Ini agenda agenda kita di sini. Yang pertama kita introduce dulu ya application development itu gimana. Terus dari tipe-tipe aplikasi itu ada beberapa tipe. Yang pertama itu console application. Kebanyakan konsol itu kita gunakan untuk proses yang di belakang, misalnya kayak batch processing atau nggak kita mau setting environment di laptop kita itu ada beberapa aplikasi namanya console application. Itu perintahnya kan pakai text command base ya. Nah, setelah kita input text command base, kita bisa processing apapun itu yang kita setting di aplikasi konsolnya. Misalnya kita mau data processing nih yang nggak memerlukan output, apa nggak memerlukan interface, cuma processing doang, kita harus pakai console application. Data processing atau nggak ekstrak data dari PDF ke database atau dokumen ke PDF itu kan sebenarnya yang kerjakan background batch-nya. Jadi kita nggak perlu itu kan tatap muka kan, nggak perlu aplikasi tatap muka yang kita lihat. Jadi kita cuma proses doang. Nanti ada engine yang proses program yang kita sudah setting di aplikasi konsolnya. Kalau desktop application sebenarnya mirip-mirip konsol apps. Bedanya kalau desktop tuh dia ada tatap mukanya. Jadi kayak aplikasi yang kita sekarang gunakan Zoom itu kan namanya desktop application. Atau aplikasi untuk POS, soalnya di Indomaret atau di Alfamart kan ada tuh aplikasi POS itu kan dia desktop application. Jadi standalone application yang diinstal di salah satu komputer. Terus ada API. Application itu sebenarnya integrasi eh, dari beberapa aplikasi yang mau kita bangun. Misalnya API ini kan sebenarnya kan kita nggak ada tatap mukanya, cuma ada endpoint. Endpoint yang akan integrasi data dari berbagai aplikasi platform. Jadi contohnya kita mengambil data nih dari banking atau nggak dari API open yang di open oleh negara kayak API untuk collect data kota kecamatan itu kan open ya. Kita bisa ngambil juga dari data dari data-data dari negara kayak ya itulah kayak informasi kode pos segala macam gitu. Itu pakai API application. Jadi kita request data nanti API-nya yang respon data. Itu perlu kita pelajari juga karena perusahaan itu pasti minimal nih ada console apps, desktop apps, sama API, sama web. Nah, mobile tergantung nih. Ada perusahaan yang nggak pakai mobile, ada yang perusahaan nggak pakai mobile apps. Ya kan kalau mobile apps tuh dipakai perusahaan yang B2C, jadi bisnis tuh customer kebanyakan sih. Kayak Traveloka, Tiket.com itu kan B2C kan. Jadi untuk mempermudah aksesnya ya pakai mobile. Tapi kalau perusahaan kayak B2B itu kebanyakan pakai web application. Karena di hosting bisa dipakai langsung kan. So di hosting ke server nih, nah, semua orang kan yang itu kan bisa akses kan itu web application. Jadi bedanya web sama desktop kan kalau web itu kan diinstal nggak perlu diinstal di berbagai PC ya. Kalau desktop kan harus diinstal satu-satu. Dulunya cuma ada desktop application, jadi kita kalau mau deploy itu harus satu-satu, ya kan per komputer di deploy, diinstal. Kalau sekarang udah ada web application, jadi udah mempermudah. Mobile juga sebenarnya sama kayak desktop sih, harus install di berbagai di apa di HP masing-masing kan. Tapi tetap aja nih engine dari mobile apps, terus web application, desktop, konsol itu sebenarnya engine itu API. Bisa juga sih langsung direct database, tapi idealnya kalau di perusahaan nanti dunia kerja itu pasti ada API yang buat collect datanya. Jadi nggak langsung connect ke database, karena kurang secure juga kan kalau misalnya langsung connect ke database. Kurang secure dan prosesnya lama juga nantinya. Pasti engine-nya untuk collect datanya pasti pakai API. Ini ada use case juga nih, use case untuk yang console apps itu apa aja, terus use case untuk desktop application itu apa aja, API sama web juga, nanti bakal ada semua sih use case-nya. Untuk yang week pertama ini. Oke, kita masuk ke itu aja ya, langsung introduce dari application development. Sebenarnya aplikasi itu kan program yang untuk mempermudah kerjaan manusia kan. Jadi kita bikin aplikasi tujuannya untuk mempermudah kerjaan manusia, biar tas itu terkontrol dan ada historinya juga. Jadi eh, sebelum kita develop application ada itu juga kita ada beberapa tahapan mulai dari getting requirement ke user ya kan terus desain mockupnya ini tampilannya mau gimana nih kayak gini mau gimana kita harus desain juga desain ke user oke kita kerjain gitu kalau di dunia kerja jadi nggak langsung kita bikin ngawang nggak jadi kita harus benar-benar ada pra developmentnya
mulai dari designing ya kan, terus udah selesai designing, tampilan udah di proof, itu sketch aja, bisa pakai Pulpen atau nggak pakai application kayak apa, buat desain kayak kayak Photoshop atau nggak pakai in, InDesign lah, segala macam itulah, kita desain dulu tampilannya kayak gimana. Kalau user udah oke, kita kerjain. Kalau user belum oke, ya kita betulin dulu desainnya. Jadi kebanyakan sekarang kalau kita bikin aplikasi nih buat skripsi lah contohnya lah, kita kalau misalnya mau ada desainnya nanti bakal ngaco, ntar pasti ke belakangnya pasti ntar bakal eh, kemana-mana aplikasinya. Kita harus desain dulu, kalau udah desain baru kita implementasi, kita coding. Gitu kan. Jadi setelah coding selesai, di testing dulu nih aplikasinya nih. Di testing dulu, kalau misalnya testingnya udah oke, nah kita baru deployment. Testing itu kan sebenarnya kita langsung ke usernya nih. Misalnya usernya oke, ya kan, itu masih di environment lokal kita, masih di environment lokal host kita. Nah kita kasih ke user, user misalnya udah testing segala macam udah oke, baru kita deploy. Nah udah deploy itu ada tahap ke production, jadi bisa dipakai langsung aplikasinya. Nah overview-nya berarti aplikasi itu kan ada beberapa tipe ya kan, jadi kayak console apps, desktop, API, web, dan mobile. Sebenarnya kita ini harus penting. Bisa kita nih kerja di software development atau nggak di perusahaan nih, kita harus menguasai minimal 4 dari tipe aplikasi ini. Jadi minimal tuh kita harus yang mandatory itu harus ada konsol, desktop, API itu harus ada, harus wajib kita kuasai. Nah web sama mobile itu tergantung nih kita di mana nih, perusahaan apa nih. Perusahaan-perusahaan itu yang menggunakan mobile lah, kita mungkin harus bisa menguasai yang mobile juga atau nggak yang web. Tapi kebanyakan sekarang, nah, nggak tahu ya ke depannya ya. Kalau sekarang tuh kebanyakan dipisah. Jadi ada back end development developer sama front end developer. Jadi kalau back end itu sebenarnya dia mau itu bikin aplikasi API-nya kalau back end itu. Back end jadi collect data, terus desain database, terus kayak apa? Ngedesain relasi database itu kerjaan back end. Plus bikin API-nya. Jadi ada juga namanya front end developer, nah itu eh, cuma hanya konsum API yang udah dibuat sama backend. Jadi konsum terus ditampilin di eh, webnya atau di mobilenya. Nah sama juga nih mobile developer itu sama tuh, dia sebenarnya cuma konsum data dari API aja. Jadi cuma jadi nggak pusing mikirin itu database atau relasi database-nya atau API-nya. Jadi itu cuma tinggal konsum doang. Soalnya nih si A nih, Mas Satria nih jadi mobile developer nih tadinya ya. Terus Mas Satria mau nampilin list dari produk ya kan. Mas Satria harus request ke ini dulu nih, request ke tim backend nih. Ini bikin ini ya API endpoint buat nampilin produk ya. Misalnya udah oke, di testing, oke, baru kita konsum di mobile, kita tampilin datanya di mobile. Jadi bukan mobile langsung pada database ya, jadi kita harus ada API. Nah ini kita masuk ke console application. Nanti rencana sih saya sih itu sih, karena ada 8 week ya, jadi kita mau jelasin mulai dari console app sampai web. Karena kebetulan saya experience di web, masuk ke company yang kebanyakan pakai web application. Jadi ya nanti kita mungkin webnya dulu aja. Untuk mobile mungkin ntar nanti teman-teman bisa explore sendiri. Nah, jadi kita minimal harus bisa konsol, desktop, API, sama web. Kalau kamu jadi full stack developer. Tapi kebanyakan kalau misalnya nantinya kita mau kerja, ada sih perusahaan yang dipisah sih antara front end sama back end. Tapi banyak juga perusahaan yang disatuin full stack. Jadi kalian harus bisa database plus bikin konsol, desktop atau API atau web. Banyak juga perusahaan yang nggak dipisah antara backend sama front end. Jadi ya harus bisa sih kalian minimal konsol, desktop, API sama web harus bisa minimal. Jadi nanti bisa kerja sesuai kemampuan kita nanti ke depannya. Ya mungkin syukur lah kalau misalnya kita masuk perusahaan yang dipisah antara backend sama front end. Jadi kalian harus bisa memilih mana passionnya di backend atau passionnya di front end. Nah ini console application. Sebenarnya console kan inputannya kan nggak ada klik, nggak ada itu kan sana kan, nggak ada klik. Kita nggak bisa kayak web atau desktop cuma pilih ya kan, button apa dipilih.
nggak text box apa dipilih nggak gitu. Kalau console apps tuh kita komennya based on text based. Misalnya kayak kita lagi itu deh main CMD itu kan kita kalau mau cleansing virus kan itu kan pakai itu ya, pakai command prompt gitu ya. Nah, kayak perintah text based gitu. Jadi kerjanya di belakang, jadi kita nggak perlu lihat antar bukanya. Kalau terus interaksinya juga itu user ke komputer tuh pakai command gitu ya, pakai teks gitu ya, pakai typing command ke terminal. Nah, untuk use case-nya juga banyak sih aplikasi yang kita nggak tahu karena itu kan kerjanya di background-nya. Jadi kita nggak tahu. Banyak di perusahaan pasti ada aplikasi konsol yang buat generate data atau enggak generate report segala macam itu pasti pakai console application. Nah, console application juga bisa diperintah di itu. Kita bisa jalanin console apps itu di kayak semacam apa cron job atau enggak eh, scheduler. Jadi kita misalnya mau ekstrak data nih dari data A ke data B. Nah, itu bisa dibikin scheduler juga. Nanti scheduler ngehit, nge-call si console application ini. Nah, terus untuk yang apa pro dan kontranya, kalau pro-nya kan kalau application ini kan nggak ada visual, jadi lebih cepat itunya apa namanya prosesnya lebih cepat karena nggak perlu ada front end-nya kan langsung engine konsolnya yang kerja. Ya kontranya itu sih kontranya, jadi kita nggak bisa melihat prosesnya gimana. Ya. Nah, konsol application ini juga kita bisa itu kita bisa gunakan untuk bikin virus. Nah itu like konsol application ya bisa atau enggak kita mau bikin engine apapun itulah yang kita nggak perlu ngelihat prosesnya, nggak perlu ada antar mukanya, kita pakai konsol application. Kalau di dunia kerja pastilah kita harus bisa ini konsol application juga nanti buat proses data yang di belakang, di background, maksudnya, di batch processing. Mungkin ada yang perlu dibahas lagi, ditanyakan. Kita sharing aja ya, soalnya sama-sama belajar kita kan. Sama-sama sharing, sama-sama belajar. Mungkin Pak Rizal, ada yang perlu ditambahkan, Pak? Lanjut, Pak. Kalau mahasiswa ada yang bertanyakan, tanyakan ya. Iya, langsung aja ya, teman-teman ya. Feel free aja, usah itu. Sama-sama belajar kita. Kalau sama Pak Rizal baru benar-benar belajar. Sama saya sama-sama belajar aja. Cukup nih, nggak ada yang perlu dibahas lagi nih tentang console application. Nanti kita di akhir juga ada praktikum ya. Jadi ada eh, bahas itu langsung di mini projectnya untuk console application di belakang nanti. Oke, lanjut berarti ya. Nah ini desktop application. Nah ini ada itunya ya, ada GUI-nya, ada interface-nya. Kita bisa ngeliat tampilannya. Tapi kalau desktop kan masih standalone ya, jadi kita harus install kalau kita mau gunain aplikasi desktop ya kita harus install di beberapa komputer. Jadi ya agak ribet sih prosesnya sih. Misalnya komputer A nih mau pakai aplikasi Zoom, nah kita harus install di itu kan di aplikasi kita kan di komputer kita kan. Tuh. Tapi apa sekarang pun masih banyak kok aplikasi yang pakai yang desktop based. Yaitu kita harus install di komputer yang kita mau jalankan. Misalnya ada aplikasi POS atau nggak aplikasi apapun itulah yang non web. Nah kita harus install di komputer yang mau kita mau misalnya komputer user A nih mau pakai aplikasi yang desktop ya kita harus install di komputer itu salah satu. Kalau di dunia kerja pasti ada juga nih aplikasi desktop karena ada beberapa aplikasi yang kita nggak boleh hosting keluar kayak banking. Nah itu kan masih banyak tuh yang aplikasi desktop nih karena emang nggak bisa di hosting keluar. Jadi kalau desktop application itu minim banget untuk security-nya tuh paling secure karena dia nggak di hosting keluar kan. Nah, kalau web kan kita harus butuh security juga, harus butuh cyber security juga buat misalnya ada attack atau gimana. Kalau desktop kan nggak, tanpa komputer pun bisa jalan kalau desktop application. Nah, desktop application bisa konsum data dari API atau nggak dari
modular modular data kayak Excel, PDF segala macam. Bisa juga dari API, misalnya mau koneksi API ambil data dari apa? Dari ambil data yang dari misalnya dari tim finance mau konsum data dari tim HR, kita harus ada API juga nih. Jadi jangan sampai langsung connect ke database. Itu bisa pakai API juga. Nah, user interaction-nya juga sama nih kalau desktop tuh dia benar ada itunya tampilannya. Jadi kita bisa milih, bisa select, bisa edit segala macam di aplikasi desktop. Nanti juga kita ada praktikum juga untuk membuatan aplikasi desktop. Nanti week kedua insya Allah, kalau nggak week ketiga lah. Nanti kalau misalnya konsol application teman-teman udah menguasai, saya sih berharap nih teman-teman bisa itu sih, bisa praktek langsung dan bisa eh, benar-benar bisa ngoding lah, bisa membuat aplikasi konsol application nanti untuk week satu sama week 2-nya. Nanti kita itu aja coba apa belajar bareng nanti untuk pembuatan aplikasi yang konsolnya. Ini ada perlu ditanyakan teman-teman untuk desktop application. Lanjut ya. Nah ini API nih. Ini sebenarnya backbone dari application ya pasti API. API itu sebenarnya interface. Jadi misalnya kita mau collect data ya kan ke database. Nah kita kan nggak perlu langsung pada ke database. Kita harus ada API. Nah API ini sama juga kayak web harus di hosting juga. Jadi kita nggak bisa konsum API tanpa di hosting. Nah untuk API ini kita juga bisa kita bisa juga buat. Jadi ada beberapa perusahaan yang memisahkan antara web developer, API developer sama front end developer. Ada juga yang dipisah kayak gitu. Tapi itu jarang ya. Jadi kalian harus bisa menguasai sih cara bikin API gimana. Nah, ini web service. Nah, itu kan kita harus hosting juga. Terus data exchange. Nah, ini sebenarnya tujuan dari API itu data exchange. Jadi perusahaan A ini bisa konsum data dari perusahaan B gitu. Data kliennya atau data customer-nya. Kita bisa exchange data pakai API. Jadi bukan kontak langsung ke database, pas lewat API. Nah, untuk tampilannya API emang sebenarnya idealnya nggak ada tampilannya. Jadi kita benar-benar harus lihat dokumentasinya. Misalnya perusahaan A bikin API ini, data-data yang mau dikeluarin apa, misalnya data produk, atau nggak data address, atau data apapun itulah. Kita juga harus dikasih dokumentasinya sama endpoint-nya. Misalnya endpoint-nya apa, nanti juga kita harus dikasih tahu juga itunya apa, URL-nya, mau akses kemana, terus API apa aja mau dikeluarin. Jadi tanpa kita dikasih tahu sama user yang buat, ya kita nggak tahu API-nya apa yang mau dikeluarin. Itu. Jadi API itu ada agreement antara yang create sama yang consume. Kalau nggak ada agreement ya kita nggak bisa akses. Ini untuk web application, nah ini mungkin kita harus benar-benar itu ya paham antara web application sama mobile application, mobile developer. Nanti ke depannya kan pasti perusahaan ada pilihan nih mau web atau mau mobile. Kalau mobile ya tadi banyak banget pekerjaannya harus full stack juga. Kalau mobile jarang yang full stack, pasti mobile. Nggak mungkin mobile ngerjain API atau nggak bikin desain database nggak mungkin. Kalau web pasti ada juga perusahaan yang harus semuanya harus bisa database, harus bisa API. Kalau mobile udah pasti ya mobile aja, mobile developer. Cuma konsum API aja. Itu kalau di dunia kerja sih kebanyakan. Nah, ini ada browser based application, client server arsitektur, front end, back end. Nah ini tadi yang saya bilang tadi ada pembagiannya. Nah ini interact web interface sebenarnya interaksi langsung ke apa ke API-nya, data yang mau kita consume. Jadi kita juga bisa interact sama kayak desain nih application biar bisa dinamik, responsive design kayak misalnya aplikasi web ini bisa dibuka di mobile, nah itu langsung otomatis sesuai ukuran di mobile, kayak lebih responsif lah. Nah kita kebanyakan sekarang udah
web tuh udah jarang yang nggak responsif, kebanyakan pakai responsif. Untuk responsif tuh ya kita bisa pakai Bootstrap atau nggak Tailwind gitu ya. Itu berapa sih eh, framework yang mungkin framework yang bisa kita pakai untuk aplikasi biar bisa responsif. Ada yang pernah ada yang mau ditanyakan, Pak Rizal? Ditambahkan, Pak? Mungkin ada yang saya salah kata, Pak. Apa? Teman-teman yang lain gimana? Kalau untuk yang sekarang kan semester 2 ya, Pak, teman-teman ya, Pak. Itu Iya, udah mulai itu betul. belum, Pak? Bikin web atau masih pakai bikin itu aplikasi desktop kali ya? Ya, Kayak kan? Pascal ya? Iya. Pokoknya ini mahasiswa angkatan ini, Pak. Wah, ini interestnya luar biasa, Pak. Jangan ditanya pokoknya. Bapak kasih Wah, nanti keren, keren, keren. langsung dikerjakan sama mereka, pada. Wah, mantap, mantap. Nah, itu harus sih. Kita juga harus apa? Benar-benar belajar dari pas mahasiswa. Jadi kalau misalnya nanti di dunia kerja kita nggak bingung mau harus ngapain. Ya, Hmm. pintu gerbangnya itu magang. Kita harus cari magang yang sesuai sama kemampuan kita. Sebenarnya ngoding tuh nggak sepusing yang kita bayangkan sih. Kita sering distract sama orang-orang nih. Ngoding tuh pusing ya kan. Puyeng, udah stres. Sebenarnya enggak sih. Kalau kita udah hobi, udah passion ya sebenarnya fan-fan aja. Nggak susah-susah amat. Oh, jadi nggak pusing-pusing banget ya, Pak. Bapak kan kerjaannya tuh Iya. ngoding mulu tuh. Kadang ke distract sama teman-teman yang lain sih. Wah, ngoding pusing. Jangan percaya, itu ngoding tuh nggak sepusing itu. Sekarang Oh, udah banyak kok orang yang beralih profesi yang dari akuntansi, manajemen pada ikut itu apa bootcamp itu kan banyak tuh yang aktif tuh. Banyak lah sekarang Pak yang bukan jurusan IT pada mau jadi programmer. Karena di samping enak kerjanya bisa WFA kita Pak, bisa anywhere Pak. Mau di mana aja, mau di kampung aja sambil ngelihat apa hasil panen bisa kita ngelihat bisa ngoding juga Pak. iya, iya, Jadi iya, iya. lebih enak sih untuk developer Fleksibel ya, Pak. bisa kerja di mana aja. Flexible time juga iya, fleksibel tempat juga mau di mana aja bisa. Yang penting ada koneksi internet. Itu enaknya sih. Jadi kalian bisa ya di mana aja mau pindah kota misalnya kalian mau pindah ke Bali bisa juga gitu. Kalau misalnya WFA mah work from anywhere ya bisa aja. Nah itu salah satunya ya pekerjaan yang bisa gitu ya ngoding developer. Kalau perusahaan kalau kayak akuntan terus manajerial itu kan harus di kantor kan. Kali-kali kalian mau jadi apa eh, di perusahaan mau jadi kayak HR atau apa itu kan dia harus di tempat kan. Nah itu nggak bisa kalau pengen WFA susah. Jadi kebanyakan ya kalau mau WFA anywhere ya ngoding. Tapi untuk yang semester 2 ini udah mulai itu Pak apa ngedesain web atau enggak desktop atau gimana Pak? Udah sampai mana Pak kira-kira? Belum sih, Pak. Ini baru Atau mulai, masih Pak. logik aja Pak? Baru logik paling ya, Masih pemula, logik Pak. Masih algoritma ya. pemula. Oh, kayak algoritmanya mungkin ya Pak ya, masih di Iya, algoritma pemrograman itu ya, iya. logikal gitu ya Pak. Nah, satu lagi Betul. nih, kita kalau misalnya udah bisa, sudah kita udah bisa Java nih, nah kita bakal gampang belajar bahasa lain. Misalnya kalian udah bisa apa bahasa A nih, mau belajar bahasa apapun mesti bisa. Jadi sistemnya kayak kita belajar naik mobil aja, kita belajar pakai Avanza, udah lancar, pasti gampang juga kita mau nyetir BMW, Mercy, nah, cuma tinggal itu aja, apa, cuma tinggal kayak semacam apa posisinya beda-beda lah misalnya persneling BMW di mana atau enggak gimana gimana. Jadi cuma menyesuaikan doang, menyesuaikan aja. Mana pasti bisa untuk nyetir mah. Paling penyesuaiannya paling ya kalau misalnya di dunia kerja ya perusahaan ngasih waktu paling sebulan. Nah, pasti udah bisa kalau kita udah bisa salah satu bahasa pemrograman gitu sih. Jadi jangan takut misalnya kalian di challenge nanti di dunia kerja nih. Satria kamu harus bisa ngoding pakai itu ya, C++ ya atau nggak Python ya. Kalau ya cuma tinggal itu aja kita minta waktu aja untuk menyesuaikan sintak-sintaknya kan beda-beda misalnya sintak untuk yang
Si SAP tuh dia kalau mau ngambil data tuh gimana. Nah itu beda mungkin, tapi logiknya sama pasti. Coba beda kata-kata doang. Gitu. Ya sebagian anak-anak pada yang ikut klub robotik ada yang udah belajar Java, belajar sendiri Pak, udah belajar sendiri, belajar Java, Wah, keren belajar keren Python. Jadi keren. emang senang pada ngoprek Pak, makanya ini sama Oh, praktisi seneng nih pada mereka nih, kasih tantangan juga nih. Iya. wah, keren sih kalau memang udah itu mah udah minat mah. Udah minat, yang penting kita jangan diserak aja ya sama teman-teman yang lain yang wah ngoding susah ntar stres nih. Jangan. Kita harus benar-benar belajar dari sekarang. Jadi nggak belajar dari dosen atau pembimbing doang. Jadi kita harus eksplor juga. Karena kan rapid kalau di dunia itu pemrograman kan rapid. Jadi pasti ada perubahan terus. Soalnya ada eh, apa framework application kayak Vue.js itu kan banyak tuh. Ada V1, V2 segala macam itu kan kita harus belajar. Jadi rapid. Jadi perubahannya itu terus menerus. Jadi bukan pekerjaan yang daily. Kalau ini mah kerjaan yang selalu ada inovasi, selalu ada sesuatu yang berubah. Kita harus belajar juga gitu. Masa sering ngoprek, senang ngoprek, nah itu bakal kepake ntar di dunia kerja. Kalau database gimana Pak? Udah mulai itu Pak, teman-teman Pak, bikin query atau nggak bikin prosedur gitu Pak, desain table gitu, udah harus ya Pak. Gimana tuh Satria? Teman-teman yang lain? Belum pernah sih. Oh, belum belum masuk ke itu ya, ke materi itu ya, database ya. Iya, belum. Tapi fast learning lah Pak. Oh ya, nanti mungkin juga saya tambahin deh materi untuk database deh. Soalnya penting juga sih. Kita harus bikin data, harus bisa ngedesain database, ngedesain table, relasinya, foreign key gitu ya. Ini di Oke, kantor Pak. ada yang perlu di kantor Pak saya Pak nih. Oh, iya, iya, Jam iya, isi- iya. jam istirahat nih Pak. Jam istirahat. Siap, siap. Jam istirahat. Kalau yang mau tanyakan mahasiswa silakan ya tanya Ayo ya. boleh. Hah? Langsung aja ya. Bisa malu-malu kita sama-sama belajar. Mungkin saya lebih itu sih ya lebih paham di teknikal ya. Mungkin untuk teori ya Pak Rizal jauh lebih menguasai lah kalau teori. Kita sama-sama belajar aja ya. Sama-sama sharing. Mungkin kalau ada yang salah langsung di itu aja. Sanggah atau gimana. Nah, Ini teman-teman sekarang lagi di kosan atau di apa kampus atau gimana nih? Kebanyakan. Ada. Nah, satu lagi nih kita bahas mobile application ya. Untuk mobile sebenarnya itu sih mirip sama desktop. Bedanya kalau mobile kan di apa diinstalnya di HP ya kan, bukan di komputer. Sebenarnya kenapa ada mobile application sebenarnya itu sih dia eh, belajar dari aplikasi desktop. Nah, kita kan sekarang udah ada HP nih. Nah, mungkin developer juga kita mikir ya apa nggak aplikasi yang bisa diinstal di HP. Nah, ini namanya mobile application. Untuk instalasinya sama sih. Kita harus install di device-device yang mau dipakai aplikasinya. Misalnya kita mau install aplikasi mobile apapun itu, kita harus install di HP masing-masing kan, bukan di web, bukan di hosting. Nah, ini aplikasi ini banyak yang dari platformnya, ada iOS, ada Android. Nah, sekarang ke depannya kita developer tuh dunia ini lagi ada yang ngerancang biar bisa bikin aplikasi satu bisa dipakai di iOS dan di Android. Namanya multi platform application untuk yang itu, untuk yang bisa dipakai di iOS sama di Android. Oleh kebanyakan sekarang adalah misalnya kita mau bikin aplikasi tipe itu ya, mau dijalankan di Android sama di iOS. Nah, kita harus ngoding dua-duanya itu untuk yang sebelumnya. Kita harus bikin aplikasi Android plus bikin aplikasi iOS. Tapi untuk sekarang ini udah ada sih platform yang bisa multi platform. Kayak Flutter itu kan
sebenarnya ada itunya, bisa dijalankan di multi platform, bisa di web, iOS atau nggak di Android. Sebentar saya belum itu ya, munculin video ya. Kelihatan Pak, sharing saya Pak. Kelihatan Pak, kelihatan, kelihatan. Kelihatan Pak. Oh ya, siap siap. Ini mobile application. Terus ini ada beberapa use case sih. Use case itu sebenarnya gimana cara kita bisa implementasi beberapa aplikasi di dunia kerja atau nggak di real world lah, maksudnya bener langsung dipakai di dunia kerja. Nah ini yang saya bilang tadi itu ada beberapa console application yang bisa kita gunakan untuk batch processing. Jadi processing data yang volumenya banyak, nah, tapi di belakang kerjanya. Biasanya kalau konsol tuh kebanyakan diaksesnya dari itu sih Pak, dari scheduler atau nggak dari cron job gitu. Jadi beberapa, misalnya kita mau extra data nih sehari sekali, nah kita bisa setting apa? Setting 1 jam sekali di cron job atau nggak di scheduler. Nah, itu beberapa data banyak, beberapa use case kayak extract data itu bisa juga pakai console application. Atau nggak mau ngirim email juga bisa, misalnya per jam sekian mau ngirim email nih. Nah, kita juga bisa pakai ini aplikasi konsol. Jadi bukan orang yang ngerjain, tapi kayak itu, scheduler. Apalagi sistem administration tool. Kayak Command Prompt itu kan sebenarnya kan aplikasi konsol untuk Command Prompt. Itu kan sebenarnya kan ngasih perintah. Ntar ada proses yang jalan di jalan di background kan, kita nggak lihat prosesnya kan. Nah, itu kita pakai konsol application juga kalau mau bikin proses yang kayak gitu modelannya. Terus scripting test. Misalnya kita mau bikin task apa aja nih yang mau dikerjain nih, yang tanpa ada apa tampilannya atau enggak eh, proses yang besar, itu kita bisa gunakan console apps juga nih. Misalnya mau scripting task atau enggak automate automate repetitive action, misalnya ada proses yang repetitif yang diulang-ulang terus. Nah, kita juga bisa pakai console apps nih, nanti dipanggil di scheduler. Tuh. Nggak mau manipulasi data, extract data, nah itu bisa juga pakai console application. Tapi nanti yang consume data itu tetap dari aplikasi lain. Misalnya nih, saya pernah ada case nih, kita mau ekstrak data dari PDF ke database. Nah, saya pakai aplikasi konsol. Jadi konsol itu dijalankan ketika ada update data. Misalnya PDF-nya ada perubahan nih, ada nambah data nih. Nah, saya harus jalanin itu juga nih, harus jalanin konsol apps-nya nih, biar data yang kita ekstrak database itu ke update. Nah, itu setelah data masuk ke database, nah lalu kita konsum bikin API buat ngeluarin data yang udah tadi kita ekstrak sebelumnya dari konsol apps itu. Bisa kita tampilin di web atau nggak ditampilin di mobile application, bisa juga. Setelah ada diekstrak berhasil ke database, lalu kita bikin API-nya buat collecting data. Tuh. Nah, ini use case untuk desktop application banyak kan nih. Kayak tools untuk desain grafik, atau nggak tools kayak Photoshop itu kan sebenarnya desktop application. Zoom ya kan. Banyak lah pokoknya contoh-contoh yang aplikasi yang pakai desktop. Nah, database management system kayak Studio, kayak Visual Studio kan sebenarnya kan aplikasi desktop. Terus ADA itu kayak ADA yang buat Java itu kan sebenarnya aplikasi desktop. Misalkan kalau misalnya tools untuk kayak apa, kayak teks, kayak text editor, atau enggak ADA, graphic designer itu pasti pakai desktop, bukan pakai web. Nah, ini untuk case API ini. Nah, ini data synchronization service based architecture. Nah, jadi pokoknya data yang bakal kita keluarin secara real time ataupun enggak, nah kita bisa pakai API. Jadi kita sekarang eh, idealnya kalau kita mau ambil data, pasti kita harus dari API. Buat synchronize data atau nggak mau konsum data, mau nampilin data, nah itu dari API. Ini web application ya banyak lah ya, contohnya e-commerce, sosial media itu kan pasti udah pakai web application. Content management system, nah, untuk mobile application juga banyak lah. Mungkin udah banyak yang itu kan pakai. Perlu jelasin lagi sih. Nah, ini conclusion ini yang saya harapkan sih kalian bisa itu sih menangkap eh, apa
macam-macam application yang tipe-tipe aplikasi yang bakal kita gunakan di dunia kerja. Tadi kan ada konsol, ada desktop, ada API, ada web sama mobile. Jadi kita harus paham perbedaannya, cara penggunaannya gimana, tampilannya gimana, nah, terus paham juga tuh interface gimana. Nah itu yang tadi bilang nih, ada ke depannya kita menggunakan cross platform development. Jadi kita bisa bikin aplikasi satu tapi bisa digunakan di mobile, di iOS, di web. Nah, itu makin ke depannya bakal ada cross platform development. Tapi sekarang masih belum efektif sih. Jadi masih lagi dikembangkan di Silicon Valley ya. Nah, ini feature application development itu kita nanti ke depannya bakal ada aplikasi yang engine pakai AI. Udah banyak sih sebenarnya sekarang sih yang engine-nya pakai AI itu udah banyak banget. Contohnya nih kayak aplikasi buat deteksi apa plat nomor atau nggak deteksi wajah orang itu sebenarnya AI juga di situ dalam itu. Nah itu sekarang udah banyak sih teknologi yang kayak gitu. Nanti ke depannya mungkin kalau skripsi harus ada nih aplikasi yang ngedop AI nih. Jadi nggak cuma aplikasi application web, klik input, delete, CRUD. Sebenarnya kurang Yahut sih. Kalau bisa nanti engine-nya pakai AI juga. Kalau nggak, lah banyak lah use case yang kita bakal temukan nanti ke depannya yang bisa pakai AI. Nah ini kita masuk ke praktikum ya. Nah yang pertama ini kita coba itu ya bikin console application. Jadi teman-teman udah itu kan ya Pak? Udah semua udah install semua kan untuk Udah VS sebagian. Udah. Studionya? Udah sebagian ya Pak? Dan kita use case-nya ini kita mau bikin itu simple authentication ya, kayak console apps. Jadi kita bisa milih nih register user, login sama exit. Kedepannya gitu sih nanti. Jadi kita bikin apa? Pertama kali yang kita siapkan adalah modelsnya. Models itu sebenarnya kelas, tapi kita manggilnya models karena dia merepresentasikan tuh nama-nama field yang mau kita pakai. Misalnya di field itu ada username, nama password. Nah itu sebenarnya kalau kita mau mapping ke database pun harus pakai ini juga model kelas ini. Jadi misalnya ini kita mau mapping data-data kayak data mahasiswa nih, kita juga harus bikin di codingan models yang sama fieldnya sama yang di database. Jadi kita bisa akses melalui mapping data gitu, data dari database di mapping ke codingan, baru kita proses di codingan. Nah, itu namanya models class gitu. Users, saya bikin nih model pertama nih model users. User ini isinya username sama password. Ini class ya. Nah, ini ada create authentication service. Jadi kalau models itu kan sebenarnya di kayak apanya ya? Kayak template dari data yang mau kita ambil. Nah, itu namanya models. Nah, ini ada dua metode. Mungkin teman-teman udah itu kan tahu namanya metode, function, mungkin udah tahu ya. Udah familiar ya. Apa Belum bedanya Pak, metode sama bedanya function itu udah. jelasin aja lagi Oh, Pak. oh ya siapa? Siapa? Kita konsepnya kita sekarang konsepnya OOP ya Pak. Iya. Jadi kita bisa adopt OOP, jadi bisa reusable, kita bisa panggil apapun itu, nggak perlu buat apa codingan banyak-banyak, tapi yang dipakai sama, itu kita harus pakai OOP, konsep OOP. Nah ini saya bikin nih, ini kan sebenarnya out service ini kan sebenarnya service dari out. Jadi kita nggak bisa namanya eh, menggabungkan beberapa kayak semacam function, misalnya kita mau bikin function finance, ya kita nggak boleh nih gabungin di service yang sama, terus bisa idealnya gitu. Nah, ini saya bikin kelas kebutuhan out service. Nah, ini khusus untuk yang untuk engine untuk yang proses out service-nya, outnya, authentication-nya. Nah, yang pertama saya bikin kelasnya, yang kedua nih saya bikin list users. Nah, ini sebenarnya list dari yang tadi model di atas. Nah, ini list antara user ini. Listnya apa aja nih, misalnya user A nih, isinya username-nya misalnya Hartono, passwordnya apa gitu. Nanti kalian list itu bisa mencakup beberapa semua user yang mau kita mapping list, ibaratnya list sebenarnya kayak array modelnya, tapi kalau array kan dia kan nggak
nggak bisa itu mapping kayak kelas gini. Jadi kita idealnya sekarang pakai list kalau mau ngambil data dari database atau enggak kita mau proses data juga kita harus ini pakai list kalau misalnya itu datanya banyak lebih dari satu. Nah ini ada dua metode dan ada satu metode sama satu function. Nah ini metode pertama nih void. Ini kalau di sisap nih dia cuma proses data tanpa return data, tanpa return data. Itu namanya metode. Bedanya metode sama function. Kalau function dia ada return datanya nih. Return datanya true atau false. Kalau saya bukan yang bikin metode apa function itu functionnya returnnya boolean true atau false. Kalau void kan dia nggak balikin apa-apa. Nah, ini sebenarnya return ini sebenarnya bukan balikin apa, ini cuma kayak itu close proses saja, misalnya udah nampilin ini nih username already exist, nah langsung itu aja close dari proses ini, dari void ini. eh, untuk len yang users add ini sebenarnya kalau misalnya user passwordnya dia apa udah diregister ya kan, ini kan sebenarnya kalau misalnya list users ini udah ada username yang di input, jadi kita balikin aja console rate ini sebenarnya itu sih kayak semacam apa nampilin di itu di screen username udah ada nih ya kan. Kalau baru di close proses jadi dia nggak masuk ke line yang selanjutnya kalau di return gini udah nggak masuk ke sini. Kalau tanpa ada return ya tetap masuk ke sini dia, termasuk ke user add sama console breadline yang bawah ini kita harus masih return ini. Nah ini kalau misalnya dia belum ada ya kan, baru di add di regis user yang mau kita input username dan passwordnya. User di add ini sebenarnya caranya gini nih, user add nama username-nya, passwordnya, baru kita add ke list ini. Kalau udah baru ada notification registration successfully. Kalau yang function yang kedua ini namanya authenticate. Nah, function ini sebenarnya yang return true atau false. Kalau misalnya eh, datanya, misalnya kita kan mau authenticate data ya, misalnya data ini udah ada, kita return true, kalau belum ada kita return false. Nah, ini kenapa saya bikin begini, karena ini sebenarnya returnnya itu kalau misalnya datanya ada, dia true, kalau nggak ada itu false. Nah, ini dipersimpel sebenarnya sih. Nanti saya jelaskan kalau misalnya nggak very simple ya. Nah, ini sebenarnya implementasi dari kelas tadi itu. Kelas out service tadi itu dipanggil di eh, main-nya, di main dari eksekusi si aplikasi konsol itu. Langsung saya itu deh buka aja ya codingannya. Langsung saya jelaskan. Cuman boleh langsung di open itunya Visual Studio-nya. Mungkin ada yang share screen biar langsung praktek aja. Satria mungkin ya Visual Screen dan studionya. Jadi kita langsung praktek aja. Kalau teman-teman yang itu mau share screen biar bisa create project-nya, biar bisa langsung belajar. Mungkin bisa dicontohin dulu Pak Hartono Halo, Mas sebentar. Satria, boleh di share screen biarnya atau yang lain mungkin. Connection-nya kurang bagus, Pak. Halo, halo. Halo, iya, mungkin kalau mau di Halo, share halo. screen stop dulu kali ya Pak. Halo, Pak. Iya, Nah, ini baru tadi itu Pak connection-nya stable, unstable, Pak. Ini baru kedengeran lagi nih. Tadi saya nggak denger apa-apa. nah, Nah, tadi bikinnya udah itu ya, udah pakai itu ya, Satria ya, Console Apps ya tadi ya.
Iya, sudah, Pak. Halo, halo. Ini yang saya screen saat, oh sudah ya, sudah pakai konsol app ya tadi ya. Baik teman-teman udah yang lain udah masuk ke ini screen ini program CS ini awal ya kan. Yang mana tuh Pak? Belum kelihatan programnya. Nah ini dari awal nih biar itu langsung belajar aja Pak. Belum Pak, belum tampil Pak. Oh, belum tampil Pak? Iya, belum tampil nih, masih PPT Pak. Lah masih PPT Pak? Iya, makanya saya bingung masih. Sebentar Pak, sebentar Pak. Di share screen lagi Pak. Nah ini Pak ada muncul Pak. Nah, ini dia baru Ada muncul muncul. Pak. Iya, iya, iya. Jadi struktur dari console application itu pertama bisa ada program CS ini. Ini sebenarnya main dari execution itunya, codingannya. Jadi kalau misalnya kita bikin service ataupun itu kita ntar panggil di main ini, di main program ini. Jadi pertama kali yang kita lakukan adalah kita harus kita mau bikin aplikasi A nih, kita harus harus bikin model sense. Jadi kalau model ini sebenarnya dia tak bilang tadi itu sebenarnya struktur dari datanya yang kita itu langsung kita konsum. Kalau misalnya service ini sebenarnya intinya Ini hasilnya kayak gimana ya Pak ya? bisa Jadi biar menarik dulu Pak. COP OP yang kita belajar kan di dunia saya disebutkan apa masalah gunanya ini saya gunanya ini kan for models. Oh iya ya teran ya Pak teran. Iya, iya, biar tahu dulu Ini sebagai maksudnya. contoh very Oh, ini simple udah nih. kayak begini Ini ada nih. pilihan nih register, login, atau exit. Kalau kita mau login tanpa register ya, oh iya ya Pak. Oh iya Pak siapa? Kalau kita register, login tanpa register pasti nanti hasilnya harus register dulu. Nah ini invalid user name or password. Nah ini kalau kita satu register ya, misalnya Hartono, Hartono, register sukses nih. Oh, Kalau kita belum login, pilih dua, belum tampil Hartono. Pak. Nah, belum tampil Pak. Iya, tampilannya Aduh. belum ada. Ini masih tampilan program. Wah, sorry Pak. Harus kalau udah berubah di share screen lagi Pak biar kelihatan. Saya itu deh, screen semua. Oh, bisa nggak sih screen entire itu Pak? Oh ini harus, nah ini, nah ini screen udah kelihatan Pak. Udah muncul Pak. Belum. Ini yang public class user program. Public string, username, get, set. Halo Pak Rizal, udah kelihatan Pak? Halo, halo, eh halo, hasilnya belum. Oh, ini halo baru Pak, halo, kelihatan ya. Eh, nah ini baru kelihatan Pak. halo Pak, Program itu kedengeran ya. Pak, suara saya Pak? Iya Pak, Kedengaran, kedengaran, kedengeran ya Pak? kedengaran. Itu ya register, login gitu ya Pak ya. Ah, iya betul. Nah Oh, ini oke. tampilan dari aplikasi konsol. Ah, Ini ya kita, jadi kita perintahnya based on text, based on input kita, bukan klik, ya kan? Kalau web kan kita klik tuh ya, klik pilih apa, pilih apa. Kalau konsol enggak, dia text based comment, oke. ya. Nah, jadi kalau misalnya kita
pilih nih, kan nggak ada aplikasi konsul simple ini ya. Misalnya kita mau login, terus kita tanpa register, pasti ntar hasilnya nggak ada karena belum apa, belum register. Nah, ini kan invalid username atau password karena belum di register. Kalau kita pilih satu dulu, ini pilih satu untuk register. Nah, telepon. Nah, hasilnya register successfully ya kan. Kalau kita Oh, pilih oke. login, nah gitu. Kalau kita udah sukses nih, udah register nih, kita Mhm. pilih aja login dua, ya kan. Partner, partner. Nah, login successfully karena udah kesimpan di list tadi untuk yang username Hartono sama Hartono Hartono udah ada simpan di listnya. Jadi ketika kita akses listnya, ya udah ada datanya. Jadi kita mau nambahin lagi nih, misalnya username Satria. Kita pilih itu deh, pilih dulu mau register apa mau itu register ya. Saya Satria, Satria yang sukses nih. Terus kalau kita mau login ya pilih dua kan, Satria yang sukses kan pasti kan. Login successfully, kan udah ada di list. Ini masih disimpan di list ya, masih di lokal. Jadi kalau kita stop prosesnya ya tidak hilang itunya memorinya. Jadi bukan simpan di database, belum masuk ke database oleh masih di lokal nih, masih di Oh, lokal lokal listnya, masih disimpan di listnya. jadi Gitu, Pak. kalau udah Satria 2 ini berarti yang Pak Hartononya masih bisa login juga Pak, masih ya? Masih Pak, nih login. Karena list kan bisa menyimpan itu Pak, multiple Ah. itu Pak, multiple Oh data. iya, tanpa register lagi ya Pak? Tanpa lagi lagi Pak, udah ada. Ketika kita exit, ya udah hilang, hilang semua nanti yang udah kita buat. Kecuali kalau kita connect ke database, simpan database ya itu bisa dipakai berkali-kali. Ini kita masih belum itu. Event kita itu pun kita harus simpan di list dulu Pak. Misalnya kita mau save database nih, kita harus simpan di list dulu. Kalau simpan di list, baru kita ntar di mapping ke database. Jadi kesimpan data sesuai yang kita kita collect datanya dari list itu. Oh, Kalau exit, oke. keluar. Programnya gimana tuh Pak? Tadi kan biar Nah, saya kan nggak tahu nih kebuka ini, dulu ya oh Pak. ya Pak, iya, oh iya sih Pak, mending itu dulu ya Pak, pembukaan dulu ya Pak, di run dulu ya. Iya. Sebenarnya saya nggak tahu nih, ini terlalu simpel atau gimana ya Pak? Pokoknya terlalu simpel Pak. Wah enggak Pak, enggak. Enggak. Oh enggak ya Pak? Masih pemula nih Oh, Pak. oke. Terlalu, oke oke Pak. Nah ini sebenarnya kita harus bikin modelnya tadi ya kan. Kita mau apa yang mau kita ini nih, mau kita apa proses nih user sama password ya. Jadi kita bikin model user sama password. Tapi kalau kita mau lebih bagus lagi, di dalam model sini kita harus bikin juga nih folder users. Jadi ketika nanti ada pengembangan nih, misalnya mau nampilin address, nah kita harus bikin juga nih folder namanya address. Atau nggak, yang jauh, yang beda sama users, misalnya menu finance atau nggak menu menu HR atau segala macam, kita juga harus bikin bikin folder baru lagi. Jadi kita harus memisahkan antara kelas-kelas yang punya user sama kelas-kelas yang punya function lain gitu Pak. Itu konsep OOP yang langsung diimplementasi di dunia kerja. Misalnya, Mister, ini harus juga nih, kita bikin. Mister. Nah, ini yang pindahin aja ke atas. Tuh. Ya, aja langsung yes. Nah, ini namespace-nya ini sebenarnya itu, Pak. Merepresentasikan tuh eh, si file class user itu di mana naruhnya. Ya kan, naruhnya kan di model sama users. Kalau yang ini adalah project-nya. Jika kita mau manggil si model users, user ini, kita juga harus ada ini, Pak. Using ini. Contohnya di sini nih. Nah, ini kan ada using ini kan, using service. Di service ini dipanggil service model. Kalau kita hapus using ini kan kita error kan itunya, flash ini. Kalau mau itu kita tinggal klik ini, terus kita using ini. Nah, langsung ada ntar di atas. Nah, gitu. Jadi kepanggil user yang apa model yang udah kita pakai itu kepanggil, nggak error. Ini saya jelaskan dulu codingannya ya. Kan udah ada models nih, udah ada user models.
Nah, user ini nanti bakal dipanggil di service buat proses datanya itu. Nah, ini kan ada dua ini ya. Ini satu metode sama satu function. Function ini isinya true atau false. Kalau register ini isinya eh, parameternya username sama password. Nah, ini dipanggil di mana? Di program CS. Out service dipanggil pakai ini new ini. Ini sebenarnya manggil kelas lain ya. Manggil kelasnya caranya gini. Caranya nama apa? Nama servisnya, terus ini nama itunya, nama apa namanya? Nama variabelnya, terus new service. Nah, baru saya bisa panggil ininya nih, metode-metodenya nih. Nah, register, ini ada lagi nih. Kita panggil apa lagi nih? Register sama authenticate-nya. Kita panggil juga. Di cara pertamanya, ini ada tampilan nih, Mbak. Kalau console override ini kan tampilan nih, menampilkan sesuatu. Kita coba lagi ya, cara pelan lagi. Kan kita menampilkan register, login, sama exit. Ini menampilkan dari sini, Pak, dari konsol Redline ini. Kalau Redline kan dia ada enternya ke bawah. Kalau Red doang dia yang nggak enter ke bawah. Kalau Redline ini input data yang jadi kita bisa debug juga di sini, Pak, teman-teman ya. Kita bisa debug juga nih. Misalnya eh, kita pilih dua nih. Nah, choice ini isinya dua nih. Kalau kita debug, enak nih kalau pakai VS Studio nih. Kita bisa ngedebug apapun itu ya kan. Di debug isinya apa? Oh, dua, bener dua ya kan. Tadi karena kita kan inputnya dua kan. Nah, mau kita debug choice-nya isinya dua. Ini tampilan yang tadi yang kita buat nih. Ini N2 ini apa enter enter nih N2 N2 N3 ini enter enter ke bawah. Kenapa kita pakai while di sini? Kalau kita nggak pakai while, kalau kita salah, misalnya kita salah pilih login nih, exit nih, salah pilih, salah invalid ini, invalid register. Nah, ntar langsung muncul ke ini, ke screen yang sama. Karena kan while true kan. Kalau dia false baru exit. Yang tadi exit itu kan dia yang sebenarnya set false, break ini, exit while-nya ini. Karena invalid kan. Kalau kita nggak pakai well, ya sekali jalan selesai gitu. Kalau nggak nutupin. Choice 2 dia pakai switch. Nah, manggil masuk ke case 2 kan. Case 2 kan adalah, kalau case 2 itu tadi login. Kita bisa dibug juga di situ. Di application konsolnya. Udah enter username passwordnya gitu. Jadi kalau kita pilih satu itu kan, kita kan sebenarnya ngeregis. Kita daftarin data ya ke list. Nah, ini kita manggil register sebenarnya kan dia ada parameternya nih. Parameter kan username dan password ya. Nah, ini read line ini kan sebenarnya kan inputan dari user. Jadi kita deadline username, deadline password. Kalau udah kita capture dengan pattern sama password, ketik F11, nah ini masuk ke sini kan. Nah, ini user password ini bakal disimpan di list user sini Pak, yang udah kita inisiasi di atas, di service yang atas ini. Jadi kalau udah capture datanya, udah save username pasti, baru kita nanti ada registration successfully, ya, kan, sukses. Nah, ini udah disimpan di sini. Tadi lagi biar kita langsung lihat hasilnya gimana. Dari satu nih. Dari satu, ini ada, oh stop di debug dulu, stop, debug di stop.
Hanya register sama password. Register login sama exit. Ketika kalian regis kan tuh ya. Nah, ini sebenarnya dia masuk ke case itu kayak tapi enak dipakainya. Case satu case login, case tiga tadi break pro tadi pro. Nah, ini pilihan saya tadi sama di sini kan dua tiga ini sama satu register kita pilih satu ya kita mau register registrasi pun ya kan nanti kalau kita selesai kita sebut atau sudah beli suruh keluar lagi pak tadi pak barusan pak tiba-tiba pak Hah? ada Iya lo ini, pak nggak ada tahu ya. keluar lagi pak barusan pak tiba-tiba keluar lagi Buat lagi ya Pak. saya ulang ya pak. Keluar lagi tadi pak barusan Iya iya Pak. iya pak. Nah kita kan tadi udah milih ini ya pak udah milih satu itu register kan nah kan suruh input password sama username Hmm. pasti dia kesini ntar nih keluarnya nih apa masuknya register ini sebenarnya dia daftarin ke list lagi ke list si users ini. Terus kita debug di situ ya. Enter kan dia masuk ke sini nih debuggernya. Nah ini parameternya pasti Artono sama Artono. Tadi dilempar dari program CS tadi itu. Ini ada kondisi nih. Kalau users, kalau username passwordnya any kan ada ya, ada di list ini, ya kan? Ini udah already exist. Lo nggak perlu, kita nggak perlu itu lagi, nggak perlu regis lagi, karena udah ada di list ini. Tuh. Kalau nggak ada, ini kan keluar kan nih. Kalau nggak ada baru kita daftarkan Hartono Hartono ini ke list users. Kayaknya kan masih nol nih Pak di kon ini. Kalau kita F10 nih, nah ini langsung ada nih datanya nih. Tuh Hartono Hartono. Udah kedaftar. Tuh, kita lanjut. Nah ini udah registration successfully. Kalau kita pilih lagi satu, misalnya pilih John, Do. Nah kalau register lagi, nah ini udah ada nih Pak. Udah ada lagi nih dua nih pasti nih. Hartono sama John Do. Nih, idealis itu beli capture data dari inputan user. Oh kelihatan ya Pak, masuk Ya, ya Pak. gitu. Iya Pak, di debug Pak. Debug kelihatan. Udah, kalau kita langsung run lagi, nah, ini langsung ada lagi nih, inputan lagi nih, pilihan choice, satu, dua, tiga. Misalnya kita mau pilih login, pakai John Dewey, langsung mungkin successfully, karena udah ada di list. Kalau kita register, terus ke data yang sama, pasti ketolak. Ketolak pasti. Karena udah ada kan, di list sudah ada itu, kalau itu register lagi nggak boleh. Sama ada Hmm. eksis. List choice another one. Ada kan? Kalau udah ada di list. Karena validasi ini. Nah, seperti ini, return ini sebenarnya gini harusnya nih. Mau dibikin simple, user, kalau misalnya null, nah ini kan hasilnya kan pasti false, return false. Karena belum ada. Harusnya true. True. Nah, udah ada hasilnya. Sama kayak ini tadi nih. Ini versi simple ini versi ribetnya. Terus gini sih, biar lebih enak dibaca.
Masih simpelnya. Nah, fungsi OOP-nya, jadi kita kan tadi manggil kelas, memanggil service tadi yang udah kita buat. Nah, kita bisa panggil nih metode atau enggak function yang udah dibuat. Nah, kita harus ada juga di situ pastinya, harus ada itu. Jadi kalau misalnya kita nggak ada metode yang kita buat ya kita nggak bisa manggil lagi. Jadi kita fungsinya itu bisa dipanggil di mana aja, reusable. Jadi itu konsep OOP-nya. Supaya apa yang udah kita buat. Ini cara-caranya nih ya. Ini saya share sih codingannya sih. Apa mau langsung itu aja Pak, praktek Pak, teman-teman Pak. Mungkin ada yang mau praktek, bikin aplikasi yang sama kayak gini. Boleh? Boleh? Satria boleh? Iya. Siapa? Teman-teman Satria yang boleh? lain? Boleh. Mungkin semuanya buat ya, tapi nanti ngikutin itu aja, ngikutin step by stepnya yang Satria buat. Oke, Jadi Satria. langsung belajar. Di foto Langsung dulu di-share aja Satria. Satria boleh? Foto dulu. Ya, mulai di stop screen kan? Ini aja Pak, saya share ini ya Pak. Saya share PPT-nya aja Pak. Oh iya, Kan ada siap. di PPT tuh codingannya. Ah ya. Share di mana Pak? Di chatroom atau di mana Pak? Boleh, boleh, boleh. Di chatroom aja ya. Udah, Pak, udah. Oh iya. Nah, itu di-download aja teman-teman. Wow, baru 12 ya Pak yang join ya Pak. Iya, panjang dikit dah. Tuh, silakan Satria coba. Belum ada deh satu ya Pak. Udah belum Oh, join lagi ya Pak. oh siapa yang ini? Yang ya, Gera, Gera. Wahyu, Ya Pak, udah install belum? udah Pak. Tapi belum saya buka, soalnya baru selesai di-download ininya tadi yang di Monify. Oh, oke, oke. Iya, 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 iya. Ini saya itu aja Pak ya, saya angket aja Pak. Ini saya ulang nih Pak. Boleh. Nah saya angket aja Pak nih Pak, cara bikinnya Pak. Udah kelihatan Pak? Kelihatan, kelihatan. Oh iya ini pertama kali kita buka ini ya, Visual Studio 2002. Udah kebuka semua belum? Yang lain kayak gini persis. Oke, Sudah. udah. Sudah ya. Terus create a project. New project. Nah ini ada pilihannya nih. Console Apps. Ini bahasanya C# ya. Hmm. C#, ini platform. Ini tab juga. Nah ini ada tabnya juga nih. Ada desktop, ada konsol ya kan. Ada IoT, Oh. ada Ya, mobile. yang dipilih apa Kita tuh, Pak? pilih konsol dulu. Konsol. Konsol apps, Pak. Ya, ini, Pak. Oke. Terus next. Oke, ini perlu dikasih nama juga. Bebas sih mau default juga nggak masalah. Default saya pakai. Ya, terus memang. Bentar lebih banyak. Ini aku sini. Oh iya. Next. Ini domain dipilih 8 boleh, 7 boleh, bebas. Aku mau minggir Semuanya create. Terus begini. Nah, ini. Udah buka semua kayak teman-teman. Halo, Duduk dulu ya. halo, halo. Oke. Oke, Boleh di mute nggak teman-teman yang nggak itu di mute dulu aja ya, soalnya kedistract suaranya nih. Iya. Siapa? Udah saya muat. Oh ya, oh ya sudah Pak. Nah kita sediain model sama service, bikin folder, ya kan? Else sama service. Ini kalau udah dibikin, kita bikin model sama user. Mau ngomong, bilang itu bagus.
So, jadi di publik ya, soalnya biar bisa diakses ke banyak itu kelas di publik. Kalau kita bikin lagi servisnya, add class, jadi class ini smooth service. Oke. Udah semua teman-teman sampai sini? Belum Pak, dari model. Oh belum. Oh, model saya. Oh ya model saya ini tadi nih. Ini model saya nih. Username sama password. Kalau udah nih bikin servisnya, out service. Panggil model yang udah kita bikin tadi. User kan. Nah, itu user yang udah kita bikin modelnya. Terus bikin satu metode, satu function. Metode register sama metode out. Ini berhubung durasi nih, saya copy aja nih ya Pak ke chatroom ya Pak. Biar tinggal di kopas aja Pak. Ini copy. Halo, halo. Siap. Halo, halo. Ini Pak, saya copy aja Pak ya. Iya. Tapi di itu ya, teman-teman dipelajarinnya jangan asal di kopas doang. Gitu. Terus dibaca juga codingannya ini buat apa gitu ya. Ini udah saya kasih ini nih, udah kasih caption nih, tadi baca aja. Saya kasih Hmm, caption, udah ada semua. Ini servisnya nih saya share nih di grup, di chat room. Oh, terlalu panjang. Oke, ini ada kelasnya aja. Servisnya nih yang saya kirim nih. Servis. Ini program CS-nya. Saya kirim juga. Dan semuanya ada saya kirim ya Pak. Siapa? Nah ini Pak, teman-teman ya, ini jangan lupa nih diubah ya. Ini sesuai nama projectnya yang kalian buat. Yang ini nih, Praktikum Konsul nih yang kalian buat. Diganti ya nanti ya. Ini ada model, ada user, jangan lupa. Ada dua folder. Pastikan jalan programnya ya teman-teman ya. Tadi. Boleh ngasih itu nggak sih Pak? Tas Pak. Apa tuh, Pak? Ada Pak. Ngasih itu nggak sih boleh tas. Tas home PR. Oh, boleh, Pak. Boleh, boleh.
Ya, mungkin ini sih Pak, enhancement aja Pak, nambahin apa fieldnya aja Pak. Misalnya ini kan masih baru username dan password ya. Mm. Tambahin aja nanti address, terus apa lagi ya? Address, budget, first name, first name, last name, email address, bersama startup aja. Jadi ntar yang regisnya ini sebutan tambahan ini ya, field ini ya, first name, last name, address, email sama postal code, sorry. Jadi ketika register nanti ada muncul inputan ini, simpan di listnya, simpan di listnya ini. Itu aja sih, simpel sih. Nambahin ini aja, fieldnya aja. Jadi ketika add list di sini ntar muncul juga ya, email, sama dengan email gitu ya, nanti di sini. Cancel tasnya. Boleh kan sih Pak, bikinin itu Pak, grup chat itu Pak, biar enak Pak interaksinya Pak. Oh, Chat boleh. WhatsApp, Nanti di WA biar ya, Pak ya. nanya enak Pak. Ah, Iya, ah, iya siap, siap. siap. Mm-mm. Kemudian ini saya share juga deh Pak, biar enak Pak. Jadi nanti week Oke, pertama, week kedua kan kita bahas console application ya Pak. siap. Kita udah bisa harus bisa bikin tipe dari salah satu tipe dari aplikasi, yaitu console application. Week Hmm. kedua, satu sama dua. Nanti week ketiga, tiga empatnya desktop, terus lima ke enamnya API, terus tujuh ke delapannya itu ya web programming. Oh, siap, siap, siap. Mantap. Jadi tas untuk yang minggu depan yang ini ya Pak, teman-teman ya, first nambahin field first name, last name, sama address, sama email, postal code. Jadi ketika add itunya, ketika add ke listnya, jangan lupa ini di itu juga, di add juga. Nanti mungkin kalau mau nanya detail di itu ya, di WhatsApp aja kali ya, di grup Mm-mm. WhatsApp ya Pak. Boleh, boleh, Pak. Boleh, boleh. Ah, oke. Oke Pak, Nah, siap. sip. Oke Pak, thank you Pak ya, teman-teman ya, kalau mau nanya nanti di grup aja ya. Nah, feel free aja ya, jangan malu-malu. Kita sama-sama belajar intinya. Oke, Oke. berarti itu ya Pak, bersambung ya Pak. Iya, oke. Ya, siap. Dikembaliin ke Makasih Pak Satria. Rijal. Oh ya, siap. MC, Satria. Makasih. Mana dia? Ya, terima kasih Pak Hartono atas materi yang telah Iya, diberikan. sama-sama. Semoga bermanfaat buat kita semua ya. Karena Di baru stop Oh ya, screen ya dulu kali ya, sama-sama. Pak. itu Asli juga ya. nih. Oh ya Pak, siap. Iya, Ya, ini kita dia kata akhiri aja. Bapak. Lanjut, Satria. Ya, mungkin kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya dari saya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih ya, Pak. Ya, terima kasih sama-sama Pak, Terima kasih, teman-teman. Pak Terima Tono. kasih. Ya, terima kasih. Terima Eh, kasih, Pak.